Tim nasional Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia di Sydney dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Ronde 3 Zona Asia pada Maret mendatang. Pada laga ini, Indonesia membawa modal bagus untuk meraih hasil positif di kandang Socceroos. Kehadiran legenda tim nasional Belanda, Patrick Kluivert, sebagai pelatih tim nasional Indonesia disambut dengan beragam reaksi di dalam negeri. Ada yang setuju dan banyak juga yang menentang lantaran meragukan kualitas Patrick Kluivert sebagai pelatih. Namun, di balik fakta-fakta itu, Patrick Kluivert memiliki modal awal untuk mengalahkan Australia di kandangnya sendiri. Apa saja modal yang dimiliki Patrick Kluivert untuk membuat tim nasional Indonesia mendekat ke pintu masuk Piala Dunia 2026? Mari kita bahas. Pertama adalah soal motivasi. Diketahui biasanya kehadiran pelatih baru memberikan motivasi tambahan kepada pemain untuk memperlihatkan performa terbaiknya agar dilirik dan masuk list tim nasional. Hal lainnya adalah soal kenyamanan, khususnya untuk pemain yang pernah berkonflik dengan pelatih sebelumnya, Sintayong. Lihat saja komentar Max Hilgers yang tidak sabar bertemu Patrick Kluivert. Beberapa pemain lainnya seperti penyerang Ragnar Oratmangun dan sejumlah pemain abroad lainnya sangat menantikan momen untuk dilatih Patrick Kluivert. Poin berikutnya adalah keinginan untuk menang. Tentunya Jai Itzes dan kawan-kawan ingin melanjutkan tren kemenangan mengingat pada matchday ke-6 mereka baru saja menang 2-0 atas Arab Saudi. Kemenangan atas Australia otomatis meningkatkan posisi tim nasional Indonesia ke urutan 2 grup C dengan 9 angka. Jika naik ke posisi 2, tim nasional Indonesia semakin dekat ke pintu masuk Piala Dunia 2026. Sebab posisi 2 merupakan batas akhir sebuah tim untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Khusus persoalan teknis, Patrick Kluivert tidak perlu takut kehilangan ide mengembangkan permainan tim nasional Indonesia. Sebab dia akan ditemani juru taktik ternama Belanda, Alex Pastoor. Alex Pastoor berpengalaman membawa tim asuhannya promosi ke Eredivisie. Tercatat ada 3 klub yang dibawa Alex Pastoor promosi ke Eredivisie, yakni Excelsior pada 2010, Sparta Rotterdam pada 2016, dan Almere City pada 2023. Motivasi pemain tim nasional Indonesia juga akan bertambah lantaran kehadiran pemain naturalisasi tambahan. Otomatis akan meningkatkan kualitas tim nasional. Untuk laga Maret 2025, tim nasional Indonesia bisa dibilang sudah pasti diperkuat oleh Romeni. Selain itu, ada Jairo Ridewal. Di sisi lain, meski menempati posisi 2 klasmen sementara grup C, Australia belum aman. Skuad Socceroos tercatat hanya mengoleksi 7 angka, cuma unggul 1 poin dari tim nasional Indonesia di posisi ketiga. Kondisi di atas membuat publik Australia menuntut Jackson Irvine dan kawan-kawan untuk menang atas tim nasional Indonesia demi memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Lantas, bukannya tim Indonesia juga ditekan publik untuk menang atas Australia? Benar, tim Indonesia juga ditekan untuk menang, namun laga nanti digelar di markas Australia. Tekanan supporter untuk menang berpotensi menjadi buah simalakama bagi Australia. Sementara itu, untuk persoalan teknis, Kluivert punya strategi dan formasi dalam setiap timnya. Yang terbaru bersama Adana Demirspor, Kluivert menurunkan formasi 4-2-3-1 dalam 19 dari 20 laga yang dia jalani. Pada suatu laga lain, dia memainkan formasi variasi yang lebih menyerang dalam pola 4-3-3. Saat melatih tim nasional Curaçao, formasi 4-2-3-1 dan 4-3-3 menjadi formasi andalan Kluivert. Formasi ini berbeda dengan Sintayong yang belakangan lebih memilih formasi 3 bek di lini belakang untuk tim nasional Indonesia.
Lalu kira-kira jika menggunakan formasi andalannya tersebut, siapa saja pemain yang akan diturunkan Patrick Kluivert untuk tim nasional Indonesia? Maarten Pas kemungkinan akan menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang. Mads Hilgers dan Jai Itzes jadi pemain pilihan utama di jantung pertahanan dan hampir pasti akan dimainkan jika dalam kondisi fit. Di posisi bek sayap, Kelvin Verdonk tidak tergantikan di sisi kiri, sedangkan Sandy Walsh kemungkinan masih akan jadi andalan di sisi kanan jika ingin bermain lebih menyerang. Kevin Dix bisa menjadi pilihan apabila Kluivert ingin lebih bertahan. Pemain seperti Rizky Ridho, Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Justin Hubner, Sin Patinama, dan Elkan Bagot akan menghangatkan bangku cadangan. Kevin Dix, Ridho, Elkan Bagot punya peluang terbesar bermain jika Kluivert memutuskan untuk menggunakan skema 3 back. Memilih pemain di lini tengah dan depan akan menjadi ujian sesungguhnya untuk Kluivert bersama Merah Putih. Di pos gelandang jangkar, Kluivert kemungkinan besar akan menurunkan dua pemain tipe yang berbeda. Tom Haye akan ditugaskan untuk mengatur permainan, sedangkan satu pemain lain yang lebih bertahan akan diisi oleh Jair Ridhoal jika berhasil PSSI naturalisasi. Jika Ridhoal tak main, Ivar Janner kemungkinan akan menjadi pilihan utama. Nathan Joaon yang sejatinya bukan seorang gelandang tengah akan mengisi bangku cadangan. Jordi Amat bisa jadi pelapis karena STY pernah memainkannya di posisi ini. Penyerang kiri sudah hampir pasti dimiliki oleh Ragnar Oratmangun. Elianor Renders berada di posisi kanan. Jika tidak bermain, Kluivert bisa memilih pemain-pemain lain seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana, Yaakob Sayuri, hingga Sadil Ramdhani. Di pos gelandang serang, Marcelino Ferdinand jadi satu-satunya pemain yang pantas berada di sana. Tak ada pemain Indonesia lain yang memiliki kemampuan mendekati Marcelino Ferdinand di posisi ini. Di ujung tombak, Ole Romeni akan jadi andalan jika proses naturalisasinya sudah rampung. Rafael Struijk akan jadi pelapisnya. Struijk juga bisa dimainkan di posisi penyerang kiri dengan Ragnar Oratmangun digeser ke kanan. Sementara itu, pemain naturalisasi tim nasional Indonesia, Mark Klok menyebut datangnya Patrick Kluivert akan membuka kesempatan bagi banyak pemain untuk masuk skuad Garuda termasuk dirinya. Hal ini diungkapkan oleh gelandang Persib Bandung itu saat diwawancarai oleh media Belanda ESPN NL beberapa waktu lalu mengenai pemecatan Sintayong dan kehadiran Patrick Kluivert. Dalam wawancara tersebut, Mark Klok menceritakan pengalamannya dilatih Sintayong, di mana dia pernah dicoret oleh pelatih asal Korea Selatan itu karena mencoba berdiskusi dengannya.